A121130 kelas reguler C kelompok 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati dengan NIM J1A121144 kelas C kelompok 18 sanitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimati Saleha dengan NIM J1A121168 dari kelas C kelompok 18 sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai kurang lebih 17.500 pulau, dengan keanekaragaman flora serta fauna yang sangat beragam. Sebagai negara kepulauan, 2/3 luas wilayah Indonesia merupakan perairan, dengan luas kurang lebih 5,8 juta kilometer kubik. Selain itu, kurang lebih 60% dari jumlah masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 2.020 juta jiwa, merupakan masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir. Kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah perairan pantai yang kaya akan sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu sumber bahan makanan, sumber protein utamanya. Selain itu, pemanfaatan sumber energi seperti karbon dan mineral, khususnya di wilayah pesisir dan laut, telah dilakukan untuk mendukung pembangunan pada sektor ekonomi. Daerah pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan laut yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Salah satu fungsi kawasan pesisir adalah sebagai kawasan pemukiman bagi penduduk yang berprofesi sebagai nelayan atau yang bergerak di sektor kelautan, seperti petani rumput laut dan sejenisnya. Daerah pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan laut yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi juga merupakan lokasi bermacam sumber daya alam, seperti mineral, gas, dan minyak bumi, serta pemandangan alam yang indah, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perairan pesisir juga penting artinya sebagai alur pelayaran. Sebagian besar permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan laut merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan di darat. Kerusakan lingkungan di kawasan pesisir tersebut disebabkan oleh akumulasi limbah yang dialirkan dari daerah hulu melalui daerah aliran sungai atau DAS. Maka dari itu, sangat penting dilakukan sanitasi di daerah kawasan pesisir. Nah, apa sih sanitasi kawasan pesisir itu? Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dari faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Menurut Suparlan yang dikutip dalam jurnal Poltekkes Yogyakarta, sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sementara itu, Endang Marianti dan kawan-kawan dalam bukunya Faktor Pemicu Terjadi Diare berdasarkan kepada sanitasi lingkungan. Pengertian sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Sanitasi memiliki beberapa jenis. Menurut Public Health, ada 7 jenis sanitasi. Yang pertama yaitu sanitasi dasar. Sanitasi dasar adalah syarat kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki setiap keluarga untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Sanitasi dasar ini meliputi penyediaan air bersih, sarana jamban keluarga, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan merupakan salah satu usaha untuk mencapai lingkungan sehat melalui pengendalian faktor lingkungan fisik, khususnya yang mempunyai dampak merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan itu mencakup perumahan,
pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga, sanitasi berbasis wadah. Sanitasi berbasis wadah ini mengacu pada sistem sanitasi di mana kotoran manusia dikumpulkan dalam wadah atau kontainer yang dapat ditutup dan dapat dilepas yang diangkut ke fasilitas pengolahan. Sanitasi berbasis wadah ini biasanya diberikan sebagai layanan yang melibatkan penyediaan toilet portable dan pengumpulan kotoran yang ditanggung pengguna. Dengan lingkungan yang sesuai, sistem sanitasi ini bisa digunakan untuk menyediakan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan kotoran yang aman bagi penduduk perkotaan, berpenghasilan rendah dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan memasang dan memelihara saluran pembuangan. Yang keempat, sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk merubah perilaku, khususnya masyarakat perkotaan dengan proses memicu yang mengarahkan pada kebiasaan buang air besar sembarangan. Sistem sanitasi ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat, bukan pembangunan sarana secara fisik. Yang kelima, sanitasi ekologis. Menurut Yang 2006, dalam jurnal Ronim Agung yang diterbitkan di Universitas Negeri Semarang, sanitasi ekologis adalah suatu sistem yang memanfaatkan limbah manusia dan mengubahnya menjadi sumber energi yang berharga yang dapat digunakan untuk pertanian tanpa menimbulkan polusi dan menghemat air serta mencegah pencemaran air. Teknologi pengolahan limbah yang bisa digunakan dalam sanitasi ekologis diantaranya menggunakan bakteri pencerna limbah dan fermentasi sampah menggunakan anaerobik yang menghasilkan biogas. Yang keenam, sanitasi darurat. Sanitasi darurat biasanya dilakukan saat terjadi bencana alam atau bantuan di lokasi pengungsian. Ada 3 fase darurat, yakni fase segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Fase darurat pada tahap ini fokus tindakan pada pengolahan buang air besar sembarangan, jamban dasar, toilet ember. Terus fase jangka pendek. Fase jangka pendek ini bisa jadi melibatkan teknologi seperti toilet kering yang mengalihkan urin, tangki septik, sistem air limbah yang terdesentralisasi, penyediaan tempat cuci tangan, dan pengolahan tinja menjadi bagian dari fase ini. Yang berikutnya itu fase jangka panjang. Pada tahap fase jangka panjang ini meliputi upaya pemulihan dan penyelesaian. Fase ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan penduduk terdampak. Yang terakhir yaitu sanitasi kering. Sanitasi kering ini merupakan salah satu jenis sanitasi yang tidak terlalu populer. Sistem sanitasi ini biasanya mengacu pada sistem yang menggunakan jenis toilet kering dan tidak ada saluran pembuangan untuk mengangkut kotoran. Seringkali yang dimaksud dengan sanitasi kering ini adalah sanitasi yang menggunakan toilet kering dan mengalihkan urin. Nah, selanjutnya adalah manfaat sanitasi yang sehat. Sanitasi yang sehat ini memberikan banyak manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Mengutip dari WHO dan Oxfriani Jufri Sumampou dalam bukunya Kesehatan Lingkungan Kawasan Pesisir, berikut manfaat sanitasi yang sehat. Yang pertama itu dapat mencegah penyakit menular. Yang kedua, mencegah dan mengurangi keparahan sebagai dampak malnutrisi. Yang ketiga, mencegah timbulnya bau tidak sedap.
Yang keempat, menghindari pencemaran. Yang kelima, mengurangi jumlah persentase sakit. Yang keenam, lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Yang ketujuh, berpotensi pemulihan air, energi terbarukan, dan nutrisi dari limbah tinja. Yang kedelapan, mengurangi kelangkaan air melalui penggunaan air limbah yang aman untuk irigasi, terutama di daerah yang paling terkena dampak perubahan iklim. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pencemaran di kawasan pesisir. Yang pertama itu adalah air limbah domestik. Yang kedua adalah air limbah pertanian. Yang ketiga adalah air limbah industri. Tapi ada lagi penyebab utama dari pencemaran air di kawasan pesisir. Yang pertama itu adalah rendahnya kepedulian terhadap pengolahan air limbah cair yang masuk ke perairan umum. Yang kedua, belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar undang-undang tentang pengolahan limbah. Yang ketiga, rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah upaya menciptakan sanitasi lingkungan yang sehat. Nah, bagaimana sih cara menciptakan sanitasi lingkungan yang sehat? Nah, yang pertama itu bisa mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat. Nah, terjangkitnya penyakit seperti diare diakibatkan oleh kebiasaan hidup yang tidak sehat. Kebiasaan yang dimaksud ini adalah kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, buang air besar atau kecil sembarangan, minum air yang belum dimasak secara benar, dan lain-lain lagi. Nah, yang kedua itu membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin. Ruangan di dalam rumah dapat menimbulkan berbagai penyakit jika tidak secara rutin dibersihkan. Perlengkapan rumah seperti karpet dan kursi berpotensi menjadi tempat pengendapan debu. Debu yang mengendap dan kemudian berterbangan di dalam ruangan dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Debu juga dapat berfungsi sebagai media tempat penempelan bakteri dan atau virus yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga itu membersihkan kamar mandi dan toilet. Kamar mandi dan toilet merupakan bagian dari rumah yang paling kondusif untuk dijadikan tempat perkembangbiakan berbagai jenis organisme penyebab dan pembawa penyakit. Lantai kamar mandi yang senantiasa lembab atau bahkan basah merupakan tempat yang cocok bagi perkembangbiakan bakteri ataupun mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Karena itu, kamar mandi dan toilet harus lebih sering dibersihkan dibanding dengan ruangan lainnya. Yang keempat, 3M, menguras, menutup, dan menimbun. Bak atau tempat penampungan air dapat menjadi tempat yang sangat baik bagi perkembangbiakan nyamuk. Karena itu, bak dan tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin, minimal 1 minggu 1 kali. Tempat penampungan air diupayakan selalu tertutup. Menutup tempat penyimpanan air dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk. Menutup tempat penampungan air juga mencegah masuknya organisme lainnya yang dapat menimbulkan penyakit seperti tikus dan kecoa. Nah, yang kelima, tidak membiarkan adanya air yang tergenang. Genangan air seringkali dianggap tidak membahayakan, padahal genangan air yang dibiarkan lama, terutama pada musim hujan, dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena itu, barang-barang bekas yang sedianya dapat menampung air seperti botol, kaleng, dan ban bekas sebaiknya dikubur atau dihancurkan saja. Yang keenam, membersihkan saluran pembuangan air. Air bekas mencuci, mandi, masak, dan air dari kakus akan masuk ke saluran pembuangan. Saluran tersebut biasanya terbuka dan air yang mengalir sangat kotor dari limbah air maupun sampah. Jika dibiarkan, tempat tersebut menjadi sumber berbagai jenis penyakit dari organisme yang hidup di dalamnya. Karena itu, secara individu maupun bersama-sama dengan warga ataupun masyarakat lainnya secara rutin, saluran tersebut harus dibersihkan. Nah, yang ketujuh, menggunakan air bersih. Air menjadi salah satu komponen dalam kaitannya dengan kesehatan. Namun, sebagaimana masyarakat kita masih menggunakan air yang tidak bersih untuk keperluan mencuci dan mandi
serta memasak maupun minum. Selain itu, proses memasak yang tidak sempurna juga dapat menyebabkan penyakit. Karena itu, tidak heran jika banyak penyakit yang muncul karena faktor air. Nah, tadi itu adalah materi terakhir dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.